Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sungani Latani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saya yaitu Pak Muhammad Nurdin SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Abi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Jadi kita pada hari ini coaching bersama saya, apa ya yang kita fokuskan untuk percakapan kita hari ini? Peserta didik yang saya ajarkan di kelas 1 khususnya, di sini kemampuan peserta didik itu tidak relatif sama, tapi bervariasi. Sehingga di sini saya mendapatkan kendala itu terdapat siswa yang punya kemampuannya di bawah rata-rata, sehingga disinilah yang menjadi kendala bagi saya. Ya, jadi begini Pak Abi ya, kalau memang peserta didik yang tadi Bapak sampaikan bahwa kemampuan mereka masih di bawah rata-rata ya tentang pembelajaran. Kira-kira tujuan yang perlu dicapai pada pembelajaran nantinya seperti apa Pak? Di mana siswa mampu memahami pembelajaran yang saya sampaikan terkait dengan pokok pembahasan yang saya sampaikan. Diharapkan adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasikan jenis-jenis daripada kebutuhan manusia ya. Jadi itu yang perlu tujuannya. Nah, kira-kira ide atau gagasan seperti apa yang Bapak lakukan agar supaya peserta didik itu mereka bisa untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Mengelompokkan siswa berdasarkan dengan belajar yang menyenangkan atau belajar yang berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu kelompok audio, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Jadi mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman, sehingga di sini peserta didik yang punya kemampuan di bawah rata-rata mempunyai kesempatan yang sama dengan peserta didik yang punya kemampuan di atas rata-rata. Kira media apa yang Bapak akan gunakan dalam pembelajaran tersebut, Pak? Media buku referensi dan penggunaan HP, karena di sini saya mengalami kendala yaitu laptop yang saya gunakan masih rusak dalam proses perbaikan. Jadi gaya belajar yang saya sampaikan adalah masih menggunakan buku referensi dan HP. Bapak akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks dengan HP ya, karena kendala laptop Bapak yang masih rusak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan audio agar supaya mereka itu peserta didik merasa bahwa mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing? Menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi karena laptop Bapak sudah jadi pembelajaran akan bisa digunakan peserta didik, lebih berpihak pada peserta didik, kemudian mungkin mereka merasa lebih senang dengan pembelajaran yang mereka lakukan sesuai gaya belajarnya masing-masing Pak ya. Terima kasih banyak Pak, hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersama saya melakukan percakapan pada hari ini. Kita cukupkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum para proses pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Oke, sebelum masuk pada proses pembelajaran, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sehanto Gamu. Ada surat keterangan? Sakit. Ya. Untuk penyemangat proses belajar kita hari ini, saya minta orang untuk pimpin SPG. Ya, silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita melakukan SPG. Tepuk semangat! Semangat luar biasa! Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Ya, terima kasih. Oke, tema belajar kita hari ini adalah
jenis-jenis kebutuhan. Tujuan peserta didik bahkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari. Jadi kebutuhan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, ya. Kebutuhan kapanpun. Ketika manusia masih hidup atau masih bernapas, maka kebutuhan itu selalu ada terus. Karena dengan adanya kebutuhan berarti mereka melakukan hidupnya. Nah, kemudian jenis-jenis kebutuhan dibagi atas berapa jenis. Dilihat dari kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Anggraini. Saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Diskusi kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama beberapa hari sebelumnya dan pengorbanan yang dibutuhkan. Jawaban A. Kebutuhan pendidikan. Pengorbanan yang diperlukan yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan nilai yang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari semua kelompok yang presentasikan tadi, semua jawabannya sudah betul, ya, sudah bagus. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lebih banyak belajar lagi agar kalian dapat motivasi terkait dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta masing-masing kelompok untuk bertanya terkait dengan materi yang ini. Ada pertanyaan? Ya. Kelompok kinestetik jelas? Baik, saya akan simpulkan kegiatan materi terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu meskipun kita berbeda-beda kebutuhan yang kita miliki, ya, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, kita harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang pertama adalah tidak boleh kita boros, meskipun kebutuhan kita tidak pernah terbatas. Karena semakin kita boros, maka akan terjadi kelangkaan. Karena itu sulit untuk memenuhi kita punya kebutuhan karena terjadinya ya pemborosan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Nanti buka di halaman 63, ya, adalah kalian mencari terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum dari mereka kita berdoa. Sebelum kalian keluar dari ruangan ini, belajar di rumah, dan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran ini? Dan selamat siang. Ya, saya di CGP Angkatan 8 atas nama Ibu Sumani Latani. Pada kegiatan coaching hari ini saya ditemani oleh Ibu PP saya, pengajar praktik, yaitu Ibu Eli Ernawati SPD, dan rekan sejawat saya yaitu Muhammad Nurdin SPD. Jadi untuk kegiatan coaching pada hari ini, terlebih dahulu saya persilakan kepada Ibu PP untuk memberikan sedikit arahan kepada kami untuk persiapan pada pasca pada hari ini. Dan saya persilakan kepada Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melakukan pendampingan pada Ibu dengan fokus hari ini adalah percakapan pasca observasi yang setelah Ibu melakukan observasi di kelas, melakukan pembelajaran bersama dia.
sedikit Ibu Sumarni akan melakukan percakapan bersama Pak Adi pasca observasi untuk refleksi kegiatan pembelajaran yang Pak Adi lakukan. Saya persilakan kepada Ibu. Pak Adi, caranya? Alhamdulillah sehat. Iya, ya. Jadi kita coaching pada hari ini, saya sebagai coach dan Pak Adi sebagai coach dalam rangka untuk persiapan pada observasi kemarin ya, pada Bapak sudah melaksanakan observasi, jadi hari ini kita melaksanakan paskanya. Pada observasi Bapak sebagai observer dan saya sebagai supervisor menilai pembelajaran Bapak yang kemarin ya, jadi coaching kita hanya seperti itu. Nah, jadi tadi ketika saya melihat penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Adi di dalam kelas, alhamdulillah sudah berjalan dengan maksimal, karena di situ saya melihat sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya, di mana Pak Adi sudah bisa mengumpulkan peserta didik yang punya gaya belajar, misalnya gaya belajar visual, audio, kinestetik. Pak Adi sudah laksanakan, sudah jalankan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Adi untuk pembelajaran Pak Adi yang saya lihat kemarin. Terima kasih. Terkait dengan pembelajaran saya di kelas, saya belum merasa puas karena di sini saya ada kendala yang saya dapatkan terkait dengan penggunaan IT, karena berhubung kemarin laptop saya ada rusak sehingga penggunaan IT-nya belum digunakan. Bapak masih merasa ada kendala ya, ada kendala. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi juga, yaitu tentang tujuan yang Bapak harapkan sesuai dengan pertama kita melaksanakan pra-observasi yang Bapak sudah sampaikan tentang tujuannya bagaimana ya. Ketika saya melihat pembelajaran kemarin, menurut Bapak harapan Bapak sudah tercapai atau belum dalam pembelajaran untuk tujuan pembelajarannya Pak? Saya rasa sudah tercapai karena di sini saya lihat ada presentasi yang dilakukan oleh siswa terkait dengan diskusi, mereka bisa berkolaborasi, kemudian hasil kolaborasi tersebut mereka sampaikan melalui presentasi. Kira-kira dalam penggunaan IT ya kedepannya, kemudian apakah menurut Bapak kira-kira sudah pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah merasa baik atau yang ada yang perlu dikembangkan? Pembelajaran kelas sudah menggunakan IT, kemudian pembelajaran tersebut untuk siswa untuk lebih senang lagi dalam proses pembelajaran, tidak monoton dalam metode ceramah, tapi bagaimana siswa dimotivasi dengan penggunaan IT tersebut. Oke. Dan nanti Bapak ke depan nanti Bapak sudah mau memberikan pembelajaran diferensiasi ya. Komitmen Bapak Pak ke depannya, komitmen Bapak untuk bisa terlaksana program pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi untuk pembelajaran diferensiasi itu. Tentu saya masih besar, sehingga ini merupakan kendala bagi saya untuk menciptakan pembelajaran yang menggunakan IT. Berikutnya, insya Allah kalau laptopnya sudah jadi, maka saya menggunakan pembelajaran dengan penggunaan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah penggunaan IT-nya sudah lebih bagus lagi, sehingga di sini saya untuk mengajak kolaborasi dengan teman-teman sehingga saya bisa menggunakan diri saya dengan Luar biasa sekali ya, alhamdulillah ya. Nanti ketika Bapak punya laptop sudah bagus, Bapak akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video ya. Jadi untuk supaya peserta didik itu lebih kita ke peserta didik memahami kondisi daripada peserta didik, kemudian kita berpihak kepada peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi, ya insya Allah Bapak bisa laksanakannya. Dan kira-kira kapan Pak kalau untuk pembelajaran yang supaya memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswa, mereka bisa senang sesuai dengan minat dan bakat daripada peserta didik itu. Kira-kira kapan kan bisa diterapkan ke depan sehingga peserta didik bisa merasa nyaman, merasa enak ketika mereka belajar dengan adanya
lagi, kemudian pembelajaran yang diferensiasi yang kita harapkan bisa tercapai ya. Mudah-mudahan ceritanya seperti itu Pak Adi ya. Ya. Terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga bisa dilaksanakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.